episode sebelumnya. Rea ditindas di sekolahan oleh Gabby CS. Pak Bobby memarahi Gabby dan memintanya untuk minta maaf kepada Rea. Di meja makan, Pak Bobby mengatakan Kamis depan adalah ulang tahun Rea. Ia akan memberi hadiah tapi Rea menolak. Rea hanya ingin diajak berkunjung ke perusahaan grup luhur. Cukup. Apa kamu mau membuat keluarga kita malu? Berhenti bikin masalah. Bentak Nico ketus. Nico, biar bagaimanapun dia adalah adikmu, jangan bicara seperti itu. Pak Bobby pun setuju dan akan membawa Rea dan Gabby berkunjung ke perusahaan grup luhur. Setelah makan itu mereka membahas tentang Kamis depan yang juga akan diadakan pertemuan kerjasama antara grup luhur dan Pak Jack dari perusahaan PT ABG. Nico dipercaya untuk mewakili grup luhur dan akan mendapatkan saham 5%. Jika berhasil mendapatkan proyek tersebut, Rea yang mendengar tak menyia-nyiakan kesempatan. Ia mengatakan ia ingin ikut andil dalam proyek tersebut dan bersaing secara fair dengan Nico dengan imbalan saham 5% jika Rea berhasil mendapatkan proyek kerjasama itu. Kamu sangat percaya diri? Bahkan kau tidak pantas membawakan sepatu Pak Jack, apalagi untuk bernegosiasi dengannya. Hinaan Nico. Pak Bobby terdiam sejenak berpikir lalu memberi Rea kesempatan untuk ikut andil proyek. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba, ulang tahun Rea yang bertepatan dengan kerjasama dengan Pak Jack dari PT ABG. Di depan Rea, Nico memberikan kalung mewah sebagai hadiah untuk Gabby, padahal yang ulang tahun adalah Rea. Nico sengaja melakukan ini untuk membuat Rea sadar bahwa dirinya sama sekali tak dianggap adik oleh Nico. Hari ini ulang tahun Kak Rea, harusnya dia yang dapat kalung ini, ucap Gabby penuh sandiwara. Di hatiku sekeluarga hanya kamu adikku, ucap Nico sembari Nico memakaikan kalung itu kepada Gabby. Kemudian Nico memberikan sebuah kotak kepada Rea, saat dibuka kotak itu berisi kotoran babi. Kak Nico takut kau rindu saat tinggal di kandang babi, jadi dia sengaja kasih ini. Bagaimana? Kau sudah merasakan ketulusan hati Kak Nico belum? Ledek Gabby dibarengi dengan tertawa pelan Nico yang menghina. Simpan saja itu di dekat bantalmu agar kau bisa mencium harumnya setiap hari, ucap Nico. Kemudian Gabby mendekati Rea dan berbisik, dengar sialan. Keluarga luhur adalah milikku. Kau hanya orang kampung yang keluar dari kandang bagong, jangan tidak tahu diri. Kau sedang memperkenalkan dirimu sendiri? Jawab Rea diikut dengan tamparan keras ke pipi Gabby. Nico bereaksi, kamu sinting? Cepat minta maaf kepada Gabby, dasar tidak berpendidikan, cuma seekor ulat yang keluar dari kandang bagong, caci Nico. Rea membalas cacian Nico dengan tamparan yang sangat keras. Pak Jack dan Pak Bobby yang sudah dari tadi memperhatikan pertengkaran mereka. Pak Jack tersenyum kagum dengan Rea yang pemberani, tangguh, berwibawa dan cepat mengambil keputusan. Pak Bobby murka mendekati mereka. Lalu memarahi Nico dan Gabby, kalian kan tahu hari ini mau ada tamu penting. Tapi kalian buat aku malu. Apa pantas kau dipanggil kakak? Ini semua gara-gara Rea, sangkal Nico. Kalian pikir aku tidak tahu rencana kalian berdua? Cepat keluar. Sedangkan Rea dibawa untuk berkenalan dengan Pak Jack dan membahas proyek. Rupanya Rea pernah bertemu dengan Pak Jack 2 tahun lalu. Pak Jack membantunya menyelamatkan diri dari keroyokan preman di negara udang. Pak Jack mengingat kejadian itu, Rea mengucapkan terima kasih dan berkata, karenanya dia mempunyai harapan hidup. Pak Jack tersentuh, apalagi Pak Jack juga memiliki seorang anak yang hilang. Lalu Rea memberikan proposalnya yang berhubungan dengan situs pencarian anak yang hilang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Pak Jack saat ini. Rea pun berhasil mendapatkan proyek kerjasama dengan Pak Jack. Mendengar keberhasilan Rea, Nico berkomentar, Rea cuman seorang siswa SMA, dia tidak mengerti tentang bisnis, memberikan proyek sebesar ini sama dengan mempermalukan grup luhur. Bukan Rea yang buat malu, tapi kau. Jawab Pak Bobby sarkas. Melihat itu Gabby ikut ambil bagian, Gabby mau minta ikut belajar bisnis di perusahaan grup luhur,
Semua terdiam tanda tak ada yang setuju. Lalu Gabby seperti biasa mengeluarkan jurus andalan akting sedih dan berkata, aku bukan anak kandung kalian. Jadi aku tak punya hak untuk masuk ke perusahaan. Ibu Ratna tidak bisa melihat kesedihan Gabby, lalu meminta untuk memberikan sebuah posisi di perusahaan untuk Gabby. Keesokan harinya Nico mengantarkan Rhea dan Gabby ke kantor untuk magang. Rhea mendapat ruangan istimewa yang cukup luas, sedangkan Gabby berada di ruangan karyawan pada umumnya. Tentu saja Gabby protes, kenapa ia tak mendapatkan ruangan istimewa seperti Rhea. Nico menjelaskan ruangan Rhea khusus atas permintaan dari Pak Jack, karena proyek yang dikerjakan Rhea butuh keamanan yang tinggi, semua datanya bersifat rahasia. Timbullah rencana jahat mereka. Mereka merencanakan hal jahat untuk menggagalkan proyek kerjasama Rhea dan Pak Jack.